Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Andayani dengan NIM 1212012111161. Saya dari kelas PHKC Hukum Keluarga 2021. Saya melaksanakan UTS Hukum Adat pada hari Jumat tanggal 22 April 2022. Dosen pengampu hukum adat yaitu Pak Kemas Muhammad Gebilang MH. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskanlah perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Nah, jawabannya adalah adat itu kan adalah sebuah tingkah laku atau kebiasaan seseorang yang dilakukan secara terus-menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh seluruh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Kalau hukum adat itu adalah kompleks adat-adat yang tidak dibukukan atau tidak dimodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai hukum dan akibat hukum atau mempunyai sanksi. Nah, kita ambil dari sebuah contoh yaitu tarung sarung. Tarung sarung berasal dari suku Bugis. Jadi orang Bugis itu dalam menyelesaikan sebuah masalah, kalau misalnya orang itu sudah melaksanakan musyawarah tetapi tidak mendapatkan hasilnya, maka mereka akan melakukan sebuah tarung sarung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tarung sarung itu terdiri dari 2 orang. Mereka melaksanakan tarung sarung itu supaya tidak melibatkan banyak orang dalam menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah perkara. Nah, ketika mereka tarung sarung itu 2 orang tersebut masuk ke dalam sebuah sarung dan mereka akan berkelahi atau bertengkar sampai mati. Nah, siapa yang mati dialah yang akan kalah. Nah, jadi mereka tuh harus menang gitu, karena itu tuh harga diri mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, kan itu sebuah adat. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, adat kan bisa menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat dan adanya sanksi. Nah, setelah beriringnya waktu, adat suku Bugis dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya atau sebuah perkara menggunakan tarung sarung itu berubah karena itu melanggar HAM, karena membuat seseorang mati atau menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan pelanggaran HAM. Nah, jadi sekarang suku Bugis sudah tidak menggunakan tarung sarung dalam menyelesaikan suatu perkara atau suatu adat. Tetapi tarung sarung masih ada sampai sekarang, tetapi bukan bukan dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau perkara, tetapi digunakan atau dilakukan misalnya ada event atau ada pertunjukan-pertunjukan. Jadi mereka menampilkan tarung sarung supaya tidak menghilangkan tradisi dari daerah tersebut. Bahkan tarung sarung juga ada difilmkan, jadi biar semua orang tahu, seluruh Indonesia tahu bahwa adat Bugis itu seperti ini dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sebuah masalah. Tetapi itu dulu dan sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah sebuah perbedaan dari adat dan hukum adat. Jadi adat bisa menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat tersebut. Nah, contohnya tarung sarung tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan 3 teori yang menunjukkan keterkaitan antara hukum agama dan hukum adat dan berikan contohnya. Nah, kan dia ada 3 teori. Yang pertama, teori resepti in contextu. Teori ini mengemukakan bahwa hukum adat dan adat yang berlaku di masyarakat adalah seluruh resepsi dari agama masyarakat yang dianutnya. Maksudnya tuh hukum adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat itu tergantung agama yang dianutnya. Contohnya yaitu di Aceh. Di Aceh kan menganut mayoritas agama Islam. Nah, di Aceh orang yang agama Islam yang ketahuan berhalwat, mereka akan dipanggil oleh petugas adat serta saksi yang melihatnya dan dipanggil warga, dan mereka akan dipertanyakan apakah mereka bersalah atau tidak, dan juga ditanyakan kepada para saksi. Dan apabila mereka terbukti bersalah, maka mereka akan
dihukum atau didenda. Kalau misalnya hukumannya itu yaitu disiram dengan air comberan. Yang kedua, teori resepti. Teori resepti ini mengemukakan bahwa selain hukum agama yang berlaku bagi masyarakat, yaitu adalah hukum adat. Di sini kita ambil contohnya di daerah Minangkabau. Di Minangkabau ini dalam pembagian harta warisannya mereka itu mengutamakan dari pihak ibu dalam pembagian harta pusaka. Mereka mengutamakan dari pihak ibu atau keponakannya atau saudara-saudaranya. Jadi mereka mengambil dari pihak ibunya. Itu untuk pembagian harta pusaka. Tetapi untuk pembagian harta yang dicari, mereka menggunakan hukum faraid. Nah, yang ketiga yaitu teori resepti kontrie. Teori ini mengemukakan bahwa selagi hukum adat itu tidak bertentangan dalam agama, maka hukum adat itu dipakai. Nah, di sini kita mengambil contoh dari adat Batak dalam pembagian harta warisan. Di adat Batak ini, dalam pembagian harta warisannya, mereka lebih mendahulukan laki-laki. Tetapi kalau misalnya yang meninggalnya tuh suaminya, nah harta warisannya tuh untuk istrinya dulu, misalnya untuk kebutuhan hidup istrinya. Setelah cukup kebutuhan istrinya sehari-hari, baru dibagikan ke anak-anaknya. Tetapi dalam konteks lain, mereka juga mendahulukan laki-laki. Misalnya yang meninggal itu anak laki-laki nih. Nah, jadi anak laki-lakinya tuh harta warisannya bakalan untuk ayahnya atau kakeknya, saudara laki-lakinya gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan maksud dari hukum adat adalah sebagai pembinaan hukum nasional. Nah, jawabannya adalah maksudnya adalah hukum adat itu adalah salah satu sumber hukum nasional dalam pembuatan undang-undang. Nah, jadi hukum adat itu adalah sebagai salah satu sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Tetapi hukum adat yang diambil ini dalam membuat suatu peraturan mengikuti perkembangan zaman atau disesuaikan dengan kebutuhan dalam masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi memang hukum adat itu dapat berubah gitu atau dinamis kan, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari Indonesia itu tersendiri. Tetapi memang hukum adat itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada zaman sekarang dan masa yang akan datang. Jadi bisa dia berubah, bukan berubah sih, kayak dia tuh maksudnya sama, cuman mengikuti zaman aja. Jadi dia sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada zaman tersebut gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu jelaskan sistem kekerabatan dan berikan contohnya. Jawabannya adalah sistem kekerabatan ada 3. Yang pertama, sistem kekerabatan parental. Sistem kekerabatan parental yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya. Anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan kerabat ibunya. Nah, dalam menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan ibunya dalam peraturan perkawinan, pewarisan, penghormatan, dan nafkah. Nah, sistem kekerabatan ini berlaku di daerah Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Jawa. Sistem kekerabatan yang kedua yaitu patrilineal. Nah, pada patrilineal ini anak menghubungkan diri dengan ayahnya. Jadi anak tidak menghubungkan diri dengan ibunya, tetapi anak menghubungkan diri dengan ayahnya. Contohnya dalam suku Batak, anak menghubungkan suku Batak dan Bali. Nah, di suku Batak ini anak menghubungkan dirinya dengan ayahnya dalam hal
seperti marga. Nah, jadi anak perempuan ataupun anak laki-laki yaitu mengikut kepada marga ayahnya. Nah, yang ketiga yaitu sistem kekerabatan matrilineal. Nah, sistem kekerabatan matrilineal ini anak menghubungkan diri dengan ibunya. Anak tidak menghubungkan diri dengan ayahnya tetapi hanya dengan ibunya dan dengan kerabat-kerabat ibunya. Jadi supaya mereka ini lebih dekat gitu. Nah, sistem kekerabatan ini berlaku di daerah Minangkabau. Jadi di Minangkabau ini anak lebih dekat dengan ibunya. Jadi anak itu garis keturunannya tuh mengikut dengan ibunya. Begitu juga dalam hak pembagian warisan, maka perempuan akan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, begitu. Baiklah, sekian jawaban soal UTS dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dipahami, maka saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.